Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa, gua akan membahas lagi nih ya soal-soal P3K untuk perawat, baik itu D3, escape maupun nurse. Jadi soalnya sama aja guys, nggak ada perbedaan ya. Jadi di video kali ini gua akan bahas ya, yang pertama fase coping, terus klasifikasi EWS, lalu interpretasi EWS, keperawatan anak, dan juga jenis pola napas. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Perawat komunitas mengunjungi klien dengan penyakit kanker paru. Selamat kunjungan klien mengatakan, jika saya bisa hidup lebih lama untuk menemani anaknya wisuda, maka saya akan siap mati untuk setelahnya. Apakah fase coping yang dialami oleh klien? A. Marah, B. Depresi, C. Menerima, D. Menyangkal, dan E. Bargaining. Oke, untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat ya di soal yang nomor 1 ini, kita baca ulang lagi ya. Di mana perawat komunitas mengunjungi klien dengan penyakit kanker paru. Nah, kebetulan pasien yang penyakit kanker paru ini memiliki anak yang sedang kuliah atau sekolah. Nah, jadi karena pasien ini mengalami kanker paru, sehingga dia berandai-andai ya, seandainya dia punya hidup yang lebih, umur yang panjang, maka dia bisa, yang penting dia bisa menemani anaknya wisuda. Nah, jadi kita tahu sendiri lah ya, jika seseorang terdiagnosa kanker paru, biasanya umurnya pendek. Nah, jadi karena pasien ini menyadari bahwasannya umurnya tak panjang lagi, jadi dia berandai-andai guys ya, karena posisi anaknya lagi kuliah gitu guys. Nah, jadi dia di sini berandai-andai seandainya dia hidup lebih lama untuk menemani anaknya wisuda, maka setelah itu dia mati pun gak apa-apa guys. Jadi dari option di bawah ya ada 5 ya. Yang pertama marah, tidak ada marah ya. Kemudian depresi tidak ada juga. Menerima, kalau misalnya penerimaan gak mungkin pasiennya bilang seperti ini ya, berarti bukan. Menyangkal, pasiennya tidak ada menyangkal, tidak ada bilang saya bukan kanker paru ya, dia tidak ada bilang seperti itu. Nah, bargaining nih ya, bargaining ini yaitu tawar menawar. Jadi jawabannya adalah E, yaitu bargaining. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang perawat melakukan pengkajian dengan menggunakan EWS pada pasien dan didapatkan skor EWS 3. Nah, pengklasifikasian skor EWS pada pasien tersebut adalah A. Minimal, B. EWS skor rendah, C. EWS skor medium, D. EWS skor tinggi, dan E. total. Oke teman-teman, jadi mari kita bahas bersama ya. Oh, ini mudah ini ya, karena ini cuma nilai skor EWS 3 ya. Tapi kalau teman-teman tidak tahu ini, maka kalian nggak paham ya skor-skor untuk EWS ya. Nah, misalnya di minimal ya, option A, minimal ini skor EWS-nya itu 0 sampai 1. Nah, sedangkan EWS skor rendah yaitu nilainya 2 sampai 3. Nah, jadi jelas ya, berarti jawabannya adalah B. Oke, mari gua jelasin yang bagian C. Kalau C itu skornya 4 sampai 5. Oke, kalian hafal ya. Kemudian kalau EWS skor tinggi ya, EWS skor tinggi itu 6 sampai 7. Biasanya ini sudah menggunakan kode blue ya. Oke, jadi jawabannya adalah B ya, karena masih 3. Kalau ini, kalau untuk warna ya, ini warna hijau, ini warna kuning, kalian hafal ya. Ini warna orange, kalau ini warna merah, berarti gawat darurat ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Nah, ini gua kasih juga, ini kalian hafal guys ya, karena soal-soal seperti ini ada banyak macamnya guys ya, tentang EWS. Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 3.
Seorang pasien 40 tahun masuk ke ruangan ICU pukul 07.00, didapatkan nadi 95 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, tekanan darah 100/70 mm hidrogium, respiratorik 18 kali per menit, kesadaran kompos mentis, saturasi 96% dan memakai nasal kanul. Oke, apakah interpretasi nilai EWS pada pasien tersebut? A. Merah, B. Orange, C. Hijau, D. Putih, dan E. Hitam. Nah, kalau untuk penilaian EWS ya, tidak ada warna hitam sama putih ya guys ya. Berarti yang ada di sini adalah warna apa nih? Warna kuning yang belum dikasih. Biasanya ada empat warna itu guys ya. Putih sama hitam nggak ada ya. Oke. Jadi untuk mendapatkan jawaban dari interpretasi nilai EWS yaitu kita harus tahu ini guys ya. Dari hasil pengkajian kita harus tahu nilai-nilainya ini berapa ya. Misalnya nadinya berapa nilainya ya. Oke, mari kita bahas bersama ya. Oke, jawabannya adalah B. Oke, mari kita bahas bersama dulu nih. Didapatkan nadi 95 kali per menit. Berarti cara melihatnya seperti ini guys ya. Mana tahu kalian belum tahu ya. 95 kali per menit. Apa nih tadi ya? Nadi, tekanan nadi. Nah, ini dia. Tadi berapa? 95 ya, 95. Berarti dia di sini nih guys ya. Berarti nilainya 1 ya. Oke. Kemudian suhu tubuh. Suhu tubuh. Nah, ini dia. Berapa? 37. Berarti dia di sini ya. Berarti normal ya, 0. Oke. Kalian hafal ya, ini tadi 1 ya nilainya ya. Kemudian tekanan darah 100/70. Tekanan darah 100 berarti 2 ya, nilainya 2 ya. Berarti 1 ditambah 2 sama dengan 3. Oke, udah 3 ya. Kemudian napasnya 18 kali per menit. Napas, oke, 18. Berarti dia di sini ada ya, berarti normal ya, 0. Oke, berarti masih 3 ya. Kesadaran CM, kesadaran. Oke. Berarti 0 guys ya. Kan kesadaran berarti masih normal ya. Oke. Kemudian SpO2 96%. SpO2 saturasi oksigen. Berapa tadi? 96, berarti masih normal, 0 ya. Kemudian memakai nasal kanul. Nasal kanul menggunakan alat bantu kah dia? Mana dia? Oke. Alat bantu napas menggunakan ya 2, tidak 0. Berarti karena menggunakan yaitu 2. Berarti nilainya ya, nilai dari EWS ini adalah 5. Oke teman-teman. Jadi kalau 5 jawabannya adalah orange ya, karena ini ya di bawah ini ada 46. Berarti 456 berarti itu termasuk orange guys ya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, mudah kan guys ya, yang penting kalian hafal nih ya EWS ya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Alergi pada anak dapat terjadi ketika sistem imun tubuhnya bereaksi terhadap suatu zat pemicu atau alergen. Kondisi ini bisa menimbulkan berbagai gejala, baik yang bersifat ringan hingga berat. Jenis alergen yang dapat menyebabkan alergi pada anak adalah kecuali ya. Nah, dia menanyakan kecuali nih guys. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih ya, apa saja yang bisa menyebabkan anak alergi. Oke, baru kita nanti tahu apa yang tidak menyebabkan. Oke. A. Alergi makanan. Ini kalau pada anak iya ya, alergi makanan. Kemudian debu. Iya pastinya. C. Alergi serangga pastinya. D. Alergi skincare. Skincare nggak mungkin guys ya. Oke, jadi kayaknya bagian D jawabannya. Kemudian E. Alergi obat. Ya pasti jelas, pasti alergi pada anak ini guys ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, mudah ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Pasien dirawat di ruang ICU dengan diagnosa efusi pleura.
Hasil pengkajian, pasien tidak sadar, pola napas cepat dan melambat seketika. Apakah kelainan napas yang terjadi pada pasien tersebut? A. Apnu, B. Dyspnu, C. Kussmaul, D. Hiperventilasi, E. Sinestokas. Oke guys. Jadi teman-teman ya, untuk mengetahui jawaban seperti ini kalian harus tahu ya jenis-jenis pola napas, dan juga kalian harus tahu pengertiannya guys ya, karena jenis pola napas itu ada 9. Oke, jadi jawaban di sini adalah ya, jika dari kasus dia mengatakan pola napas cepat dan melambat seketika, berarti ini Sinestokas ya. Oke, ini gua kasih berupa materi buat teman-teman semua ya. Ada 9 jenis pola napas ya. Oke, jadi jelas adalah jawabannya adalah E ya. Oke teman-teman, jadi sekian materi yang bisa gua paparkan untuk soal-soal P3K perawat. Jadi semoga bermanfaat dan juga menambah ilmu dan juga wawasan teman semua. Oke, sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa subscribe karena gua akan selalu update video-video terbaru untuk soal P3K. Oke, jadi gua akhiri videonya. Salam sejawat, terima kasih, bye.